Boleh. Emang kalau berani mah. Aku siap dimadu, kau siap diracunin. Ngomong begini, kalau berade, Pak Haji. Assalamualaikum, Bun, ngapa? Ini, gitu kan gitu ya? Ngapa? Iya, ada janda, kesian banget, kagak ada aru-aruin gitu ya. Janda yang mana? RT sono. Oh, pantesan kalau ngaji ke sono getol banget, jangan-jangan ini nih. Nah, repot. Kalau berani nggak apa-apa, kalau nggak berani ya cukup satu di sini ya, atau di rumah. Ya kalau berani mah nggak apa-apa. Ya paling istri begitu ngomongnya, aku siap dimadu, kau siap diracuni. Ya. Habis nikah, pulang ke bini tua, udah besoknya udah ya siarin di masjid, innalillahi. Langkain dulu mayat aneh bang, gitu. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu melimpah, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat panjang umur, sehingga kita senantiasa dapat melaksanakan aktivitas kita, yaitu sholat maghrib berjamaah di Masjid Jami An-Nur. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala ini untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa selalu melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami An-Nur Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Taufik, dan juga guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Herlianto. Kita doakan semoga guru-guru kita semua panjang umur, sehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan juga kita doakan mudah-mudahan ilmu yang telah diajarkan kepada kita bermanfaat dunia wal akhirah. Dan juga para jamaah semuanya yang hadir di sini, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Ya mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama-sama orang yang soleh. Ya amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, saat ini kita seluruh dunia bahkan ya telah melaksanakan yaitu Maulidun Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa syukur kita ini apa bentuknya? Bentuknya itu dengan adanya hari besar Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita petik dari situ? Kalau kita sering mengikuti yang namanya Maulid Nabi Muhammad SAW, pasti bahkan banyak teladan-teladan yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Banyak apa yang diceritakan, dikisahkan. Namun dari apa yang banyak telah dikisahkan, telah diceritakan,
Apa yang kita bisa petik dari semua hikmah tersebut? Nah, ikut maulid boleh. Bentuk rasa kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena suri teladan kita Nabi Muhammad, kita ikutin semua. Tapi setelah kita mengetahuinya, adakah yang tertanam di dalam diri kita? Adakah yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari? Oh, maulid sampai jam sekian. Setelah itu apa yang kita ambil? Setelah maulid apakah selesai begitu saja? Hanya rutinitas tahunan saja? Nauzubillah min dzalik. Kalau kita menganggap itu, berarti bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sebentuk rutinitas saja. Kalau seperti itu. Tapi kalau kita benar-benar mencintai, bahkan Rasulullah itu sebagai suri teladan kita, walaupun maulid diadakan setahun sekali momennya, tetapi semua apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, kita pakai. Dikisahkan tuh, oh Rasulullah akhlaknya seperti ini, oh Rasulullah seperti ini, kita pakai. Itulah bentuk yang mana nanti kita digolongkan sebagai orang-orang yang cinta terhadap Rasulullah. Jadi jangan sia-sia kita bikin maulid, yang kita nyampe, wah masjid mana nih yang maulid? Di sana aja nasinya kebuli. Wah gerobak semua. Ah di sana aja nih enak. Jangan. Yuk. Masih bagus nasi mau datang. Tapi intinya sih jangan itunya. Intinya ya pancingan dulu. Ya udah mau zaman sekarang mah kalau kagak dipancing, kalau umpannya kurang mantap, susah. Ya, mancing ikan aja esannya kudu bagus. Gitu. Insya Allah. Dari situlah gimana kita tanam bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira dari sini apa bentuknya itu? Rasulullah orang yang paling jujur, maka disebut gelar Al-Amin. Rasulullah berdagang tuh, kata jelek jelek, bagus bagus, kurang bagus kurang bagus. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu orang Muslim, orang kafir Quraisy dia berdagang, ketika ada berselisih, Rasulullah mengatakan ini nggak bagus. Seandainya ini bagus, ternyata hasilnya jelek, pulangin, nggak masalah. Itulah bentuk toleransi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada sebuah kisah. Sebuah kisah ini bisa kita ambil hikmah. Bahkan Rasulullah ini sampai menangis, sampai mengembang tuh air matanya dengan sahabatnya ini. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Sahabat Abu Dujana ini orang yang taat kepada Rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya. Sampaikan oleh Rasulullah seperti ini, dia laksanakan. Saking taatnya, saking cintanya kepada Rasulullah. Semua apa yang diinginkan diikuti semua. Nah, jadi ketika sholat berjamaah, Abu Dujana ini selesai sholat nggak langsung doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabur tuh, lari. Allahumma lantas jalan kalau kita. Itu Abu Dujana seperti itu. Sekali, dua kali dilihat terus sama Rasul, perhatikan sama Rasulullah. Tanya tuh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, ya Rasulullah, naam ya Rasulullah, kalau bahasa kita, ya Rasulullah ada apa? Itu Abu Dujana kenapa? Setiap sholat subuh belum selesai salat salam itu pulang buru-buru. Kalau kita mikir, wah ini ada apa nih, wah kerja kali ya, takut ketinggalan. Ditanya tuh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, coba kau tanya ke sana ke rumahnya,
Nengok lihat lagi. Udah sampai rumah tuh. Ternyata dia nyampe ke rumah tuh bersihin halaman semua, dibersihin halaman. Setiap sholat begitu terus terulang terus. Satu ketika sholat lagi itu bareng sahabatnya tersebut. Nah, selesai sholat itu ditanya sama Rasulullah, ya Abu Dujana, saya mau nanya nih, ada apa ya Rasulullah? Silakan duduk dulu, jangan pulang. Ya Rasulullah, sebenarnya aku pengen doa bareng dengan engkau ya Rasulullah. Tapi yang saya khawatirkan di dalam diri saya, itu samping rumah ada tembok. Samping tembok itu ada pohon kurma, yang mana buahnya ini sangat melimpah ya Rasulullah. Nah, dahannya itu sampai ke rumah saya. Melengkung, bahasa begitu ya. Melengkung itu buahnya tuh. Udah melengkung, buahnya tuh kadang jatuh ke halaman rumah saya. Makanya saya buru-buru ngebersihin ya Rasulullah. Kenapa? Saya nggak mau anak saya dan istri saya memakan buah yang bukan miliknya. Bahkan saya buru-buru sebelum dia keluar rumah, saya bersihkan dahulu. Udah bersih, saya taruh ke rumah yang sebelahnya. Karena itu bukan milik saya, Rasul. Emang kenapa? Walaupun saya orang yang kurang mampu, ya Rasulullah, walaupun saya yang kurang mampu, saya tidak mau memakan makanan yang bukan haknya saya. Tuh Abu Dujana seperti itu. Datang ke rumahnya. Ternyata apa? Dia melihat anak dan istrinya sedang merintih kelaparan. Merintih kelaparan karena saking takutnya dikunci itu pintunya. Itu baru cerita ketika di masjid. Pulang tuh bersama Rasulullah melihat ke rumahnya. Ternyata apa yang dia lihat itu terjadi. Anaknya keluar memakan korma tersebut. Lari dia buru-buru. Oh ya anakku, kau keluarkan tuh kurma dan mati. Aku lapar ayah, katanya. Sampai nangis tuh anaknya. Aku lapar ayah. Aku udah nggak kuat, katanya. Dipegang tuh mulut anaknya, tangannya masuk ke mulutnya sampai mulut tangannya ini basah dengan air liur anak tersebut. Dikeluarin tuh semua. Ketika dikeluarkan semua, apa yang tersisa di semuanya di mulut dibersihkan semua. Udah dikumpulin semua. Dia ngomong ke tetangganya yang sebelahnya. Ngomong, wahai tetanggaku, ini kurma yang jatuh di halaman rumah saya. Dan sebagian sudah kemakan dengan anak saya. Saya mohon maaf. Seperti itu. Sampai menangis. Rasulullah ketika melihat itu, air matanya nggak terbendung lagi. Nangis Rasulullah. Coba bayangkan. Orang yang saking cintanya kepada Allah dan Rasulnya, makanan sekecil apapun yang masuk ke mulut anaknya tersebut yang bukan haknya dikeluarkan semua. Kenapa? Saking takutnya. Sahabat Abu Dujana mendengar seperti itu, Rasulullah ngomong ke tetangganya, "Hai Fulan, bagaimana kalau pohon korma ini saya beli?" Gitu. Boleh nggak? Saya nggak jual, kata. Saya beli 5 kali lipat. Nggak mau. Datang tuh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Gimana kalau saya lebihkan lagi 10 kali lipat semuanya? 10 tuh. 10 kali lipat. Lah yang kafir Quraisy ini seneng. Ya udah nggak apa-apa, bayarin. Coba. Ini bentuk sifat qanaah. Ya, merasa berkecukupan, merasa puas dengan apa yang diberikan Allah. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, kenapa dapat gelar As-Siddiq ini? Karena beliaulah adalah orang yang pertama kali yang mengatakan dan membenarkan ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Makanya dikasih gelar As-Siddiq. Apa itu As-Siddiq? Orang yang jujur. Maka bentuk kejujuran dari Abu Dujana ini
ada feedbacknya. Jadi kita sampaikan di taklim sebelumnya, kalau kita cinta terhadap Allah dan Rasulnya, maka semua apapun yang kita pengen dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dujana ini pengennya itu apa? Dia pengen punya bisa makan kurma itu, tapi Allah menggerakkan hati para dermawan. Contohnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, menggerakkan hati, dibeli semuanya. Baru makan, nangis Rasulullah saat itu. Bayangin, kenapa dia takut? Kenapa kau sampai seperti itu? Saya takut ya Rasulullah. Apa yang kau telah sampaikan, apabila kau masuk barang sekecil apapun masuk ke mulut kita itu haram, maka seluruhnya akan merusak. Sholat kita akan rusak, akhlak kita akan rusak, semuanya. Saya tidak mau sampai anak dan istri saya seperti itu ya Rasulullah. Subhanallah, begitu mulianya ya akhlak Rasulullah. Makanya dari sinilah kita harus mempunyai namanya sifat qanaah, sifat jujur, ya, sifat jujur. Kalau punya sifat jujur enak. Kalau kita minta tolong sama orang, Bang Jun, ini tanggal tua ini Bang Jun, gajian belum cair gitu ya. Karena kita punya sifat jujur, insya Allah dibantu tuh. Tapi jangan begini, orang kan zaman sekarang gitu. Lagi ada butuhnya, wah melas tuh muka. Sampai ya udah kesian banget yang lihatnya gitu ya. Giliran dia tagih, galakan dia, biasanya begitu. Biasanya begitu emang model kita ya. Ya, galakan dia tuh. Giliran ada maunya dia, ya Allah. Susah, nggak gampang itu. Belajar muka melas ngaca, udah melas belum? Ngomong model lagi ya. Wah, kira-kira udah melas, ngomong sama bininya, mah udah melas belum muka abi, muka ayah udah Pak, udah coba minjem ke Bang Jun. Bang Jun, ya Allah Bang Jun gitu ya. Coba bayangin gitu. Ada ilmunya kayak gitu. Ya, hati-hati. Nih ada hadis Rasul yang menerangkan tentang kejujuran. Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa pada suatu kebaikan. Jujur membawa satu kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan tersebut akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jujur, baik, insya Allah masuk surga. Fa innar rajul yasduqa hatta yaktuba indallahi siddiqan. Jadi apabila seorang yang mempunyai sifat jujur, maka dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Kejujuran itu nggak semudah kita membalikan telapak tangan nih. Susah. Orang kalau udah kecewa sekali, wah, jangankan dikasih yang gede, yang kecil aja kan udah kagak bakal bisa, susah. Udah patah arang, udah susah, ribet urusan kayak gitu. Dulu ada orang yang bahasa kita mah ngeprank kali ya. Nah, jadi ngeprank bahasanya nih. Ada seorang pemuda, emang rajin terkenal. Wah, rajin dia, tukang ngangon ya, tukang ngangon kambing. Lagi ngangon kambing di hutan tuh. Ngangon sambil main suling, wah, rokok, ada nasi timbel, melepus aja. Katanya, dia lagi bengong aja. Orang kampung itu terkenal dia emang orangnya jujur. Orangnya jujur. Suatu ketika dia ngerokok, lagi enak-enak ngerokok, entah apa yang ada di pikiran dia gini, saya pengen ngerjain orang kampung nih. Pengen tahu katanya. Dia peduli nggak sama saya gitu. Lagi ngerokok gitu. Teriak, tolong, ada serigala. Kambing saya mau dimakanin. Wah, sekampung tuh. Wah, gerobak tuh. Kadang buah arit lah, buah apa segala macam, buah pentungan, menganuin serigala tuh. Pas sampai datang ke situ, mana serigalanya?
Dia ketawa geliwat. Emang enak ente enak prank bahasa kita mah ya. Gitu. Kesel nggak kayak gitu? Wah, kalau slow banget tuh dongkol banget itu. Kalau kata dongkol udah kagak pakai, kalau bahasa Jawa dongkol banget itu. Dongkol udah kebangetan itu. Ya. Ini orang kurang ngajar nih bocah nih. Udah tuh. Boleh dia ketawa. Sehari 2 hari udah tetap tuh berjalan seperti biasa. Pas ke hari berikutnya lagi ngeprank lagi tuh. Wah, mau kerjain lagi kira-kira masih pada peduli nggak dia mana? Masih pada percaya nggak? Rokok, kata dulu ah, ngerokok dulu, katanya udah ngerokok enak. Baru teriak lagi tuh, tolong, katanya. Ada serigala. Kata orang kampung udah pernah tahu sifatnya dia begitu, laguannya, udah antepin aja biarin. Nanti juga goroh lagi bahasa kita, digoroin kita kemarin, kesal banget itu. Udah tuh datang, tolong, agak datang. Habis tuh semua kambing-kambing ini makan sama serigala. Nangis dia saat itu. Nangis. Ya Allah, kambing orang lagi ngomongnya gimana ini ya? Datang tuh. Ngomong lagi ke tetangga sama warganya kampung itu. Ente tega banget ente. Anda minta tolong kagak ditolongin. Dulu sebelumnya ente ngerjain aneh, bahasa kita gitu ya, bahasa Betawi. Ente ngerjain aneh dulu. Udah tolongin bener-bener ente bohong sama aneh. Rasain tuh. Beneran aja kapok atau rasa. Goroh mulu sih kerjanya. Dah, udah begitu udah. Apa yang kita ambil pelajaran dari semua ini? Dari kisahnya. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Barang siapa yang mengerjakan suatu keburukan, maka ganjarannya sama yang dia lakuin. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Barang siapa yang menggali lubang untuk menjerumuskan orang lain, maka dia akan terperosok sendiri dengan lubangan dia tersebut. Makanya jangan sampai sifat kejujuran kita itu hilang gara-gara sesuatu yang buruk. Hati-hati. Itu juga Allah udah masih amanahkan kepada kita. Badan yang sehat, apa sehat. Bentuk kejujuran kita apa? Ya kita ibadah. Minta sama Allah. Gitu. Masih kita ada yang punya sifat jujur di sini? Insya Allah. Tapi terkadang lagi lebaran saya dikerjain juga. Ya lebaran kemana? Kita buka, wah kehongguan nih. Ya kan? Pas dibuka, astagfirullahaladzim, ginang dalamnya. Kalau nggak rengginang kue kelapa. Nah, itu aja dibentuk bohong tuh, ngeprank orang tuh ya. Tulis kan di luarnya rengginang gitu ya. Coba bayangin. Ya, jangan sampai ya sifat kejujuran yang ada di dalam kita, di dalam diri kita, yang orang-orang udah tahu, jangan sampai hilang tuh. Kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah dengan sifat kejujuran kita akan menimbulkan suatu kebaikan. Nah, kebaikan yang kita punya ini akan membawa kita ke surganya Allah, dan gitu dan membawa ke surganya Allah sampai Allah ya menjadikan seorang tersebut di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Bayangin. Nah, boleh. Emang kalau berani mah. Aku siap dimadu, kau siap diracunin. Ngomong begini, kalau berani, Pak Haji. Assalamualaikum, Bun, ngapa? Ini gitu kan gitu ya? Ngapa? Iya, ada janda, kesian banget, kagak ada gitu ya. Janda yang mana? RT sono. Oh, pantesan kalau ngaji ke sono getol banget, jangan-jangan ini nih. Nah, repot. Kalau berani nggak apa-apa, kalau nggak berani ya cukup satu di sini ya, atau di rumah. Ya kalau berani mah nggak apa-apa. Ya paling istri begitu ngomongnya, aku siap dimadu, kau siap diracuni. Ya. Habis nikah, pulang ke bini tua, udah besoknya udah ya siarin di masjid, innalillahi. Langkain dulu mayat aneh bang. Gitu. Hati-hati. Memang Bang Jun siap, memang berani. Tinggal ngomong Mas Terlianto nanti. Insya Allah. Wa in lam yasha, wah repot. Nah, selanjutnya. Wa innal kadziba yahdi ilal fujuri. Sesungguhnya
perbuatan dusta itu, kebohongan itu yahdi ilal fujuri, membawa kepada suatu keburukan. Wa innal fujuro yahdi ilan nar. Nah, maka keburukan itu akan membawanya kepada suatu akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innar rajula liyukadzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Nah, kalau orang udah mempunyai sifat yang suka bohong, maka tercatat di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Kalau kita punya sifat pendusta, kira-kira ada nggak nih di golongan yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayatul munafiki salasun. Ciri-ciri orang munafik ada tiga. Apabila ia berkata maka ia berbohong. Idza hadasa kadzaba, apabila berkata ia berbohong. Wa apabila dia diberi amanah, wa idza amanat, dia maka berkhianat. Terus apabila ia diberikan suatu kejayaan maka dia tidak bisa amanah nih. Berkata berbohong, apabila dikasih ini dia mendustai, apabila berjanji dia berdusta. Wa idza wa'ada tumina khana, maka bila dia mengingkari janjinya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau kita benar-benar memang taat pada Allah dan Rasulnya, jangan sampai ada sifat yang ketiga ini. Berkata kita berbohong, diberi amanah kita mengingkari, apabila kita berjanji kita berkhianat. Nauzubillah min dzalik. Bukan janji kita sama Allah tiap hari 5 waktu. Janji kita sama Allah 5 waktu. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, ya doa iftitah. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setelah kita sholat berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita tenang. Yang awalnya hati kita wah kesel sama orang, kita ambil wudu, tenang, selesai, udah minta sama Allah, ya Allah ada apa dengan diri saya. Ketika selesai sholat ada perubahan, berarti kita benar-benar menghayati dan memaknai apa itu sholat yang kita lakukan. Tapi setelah sholat masih begitu juga, berarti ada yang kurang pas di dalam diri kita. Entah itu kita dalam membersihkan hadasnya, entah kita tidak sempurna dalam wudunya. Ya, makanya kalau hadasnya sudah sempurna, wudunya sudah sempurna, insya Allah sholatnya pun akan sempurna. Nah, ya mudah-mudahan dari semua ini kita dapat bisa mengambil hikmah dan juga mengambil ibrah pelajaran daripada sahabat Rasul Abu Dujana yang punya sifat qanaah, ya sifat yang merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Ya, jangan pernah mengeluh hidup selama Allah masih memberikan rizkinya kepada kita. Nih ada firman Allah. Makanya kalau kata orang dulu, banyak anak banyak rezeki gitu. Insya Allah Allah udah ngejamin. Kalau kata dulu, banyak anak banyak rezeki, kata siapa? Makin puyeng rezeki, makin seret begitu. Jajan mulu bocah, salah. Dari kita pertama nikah Allah udah ngasih rezekinya. Ada rezeki anak di surat Al-Isra ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum in qataltum kana khit'an kabira. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah sesuatu dosa yang sangat besar. Zaman sekarang gitu. Anaknya banyak, saking puyengnya depresi, ngeliat bocah udah ngerong-ngerong baik, minta ini, wah udah ada yang dilatoin, ada yang dibuang segala macam. Padahal Allah apa? Itu rezeki kita. Oh, itu amanah yang diberikan Allah. Tinggal bagaimana kita pengen ngelolanya tuh. Ya. Tuh. Jadi jangan pernah takut
miskin. Karena Allah, jadi Islam itu tidak ada mana kaya mana miskin, tapi agna wa akna. Jadi adanya orang yang kaya dan orang yang berkecukupan. Insya Allah. Ya, mungkin ini pembahasan tentang kejujuran, sifat qanaah, dan juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari apa yang dibahas ini, dari jamaah mungkin ada yang mau bertanya untuk mengenai tema kita saat ini, yaitu tentang tadi kejujuran, sifat qanaah. Gitu. Kenapa Guru? Ya. Mengenai sifat qanaah, Ustaz, Iya. Kadang sifat qanaah itu kan kalau seluruh umat Islam sifat qanaah atau sebelumnya berbahaya. Karena di dalam sifat qanaah itu kan hanya berpikir cukup ya. Iya. Nah, sedangkan muslim di kita sih sebenarnya aman ya. Aman. Tapi kita seperti lihat muslim di Rohingya, di India, itu kalau kita bersifat hanya qanaah, apa kita harus, oh iya, saya ini orang Islam harus kaya untuk membantu saudara, itu gimana? Kalau saya pribadi sih sifat qanaah bagus, cuman untuk lebih kaya lebih bagus lagi karena tujuannya kan begitu. Takutnya kalau semua umat Islam berpikir qanaah, saudara-saudara kita diperangi, kita nggak bisa membantu. Ya. Jadi yang disampaikan itu qanaah ya, memang kadang wah berat saat saudara-saudara kita yang di sana gimana. Jadi orang itu semua nggak ada yang wah orang hidup susah miskin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, intinya. Ya, Allah itu tidak memberikan suatu cobaan sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Jadi yang qanaah ini ya tadi, kalau sudah kaya udah pasti qanaah kalau kita orang yang beriman. Tapi kalau kita udah kaya bukan orang yang beriman, justru malah kita kufur jatuhnya, makin sombong. Nah, kalau sifat qanaah tadi, aduh saudara kita lagi kesusahan, bantu tuh. Semampunya kita, oh saya mampu sekian, bantu. Saya nggak bisa bantu, gimana? Uang nggak ada, materi nggak ada nih, cukup dengan doa. Oh nggak bisa, tenaga kita pakai. Kalau lagi ngecor begini, ya Allah, pengen ngebantu masjid ini, kalau ada uang mah semua saya kasih, udah nggak usah kayak ngecerek lagi, saya yang bayarin semua. Ya mudah-mudahan ya apa yang di ini ada hikmahnya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi jamaah semuanya. Ya mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagai orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang rindu terhadap Rasul, terhadap Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang-orang yang muttaqin, yaitu adalah orang-orang yang akan dirindukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.